Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kampus IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 6C. Nah, pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan memaparkan video pembelajaran dalam memenuhi penilaian UAS pada mata kuliah pasar modal. Dosen pengampuh Ibu Ika Fauziah. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pemahaman indeks harga saham. Sebelum memaparkan materi, saya selaku pemandu video pembelajaran kali ini akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri Amalia Ilham, yang kedua saudara Zulfikar Mulyadi, dan yang terakhir saudari Salmi. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada saudari Salmi selaku narasumber pertama untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yaitu indeks harga saham. Nah, di mana indeks harga saham ialah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Dan adapun 6 jenis indeks harga saham yaitu yang pertama indeks untuk mengukur pergerakan semua saham di Bursa Efek Indonesia atau BI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang kedua, indeks untuk mengukur perma harga saham likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar meliputi LQ45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, Bisnis27, Investor 33 dan MNC 36. 3. Indeks untuk mengukur performa harga dari saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah, IDX SMC Computation dan Indeks Vivindo 25. Yang keempat, indeks untuk mengukur performa harga saham syariah, Indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index, Jakarta Islamic Index 70. 5. Indeks untuk mengukur performa harga saham industri pada Jakarta Stock Industrial meliputi indeks pertanian, pertambangan, keuangan, manufaktur, aneka industri, dan perdagangan. Dan yang keenam, indeks untuk mengukur performa harga saham terhadap lingkungan yaitu hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau indeks RIKHT. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Amalia Ilham, kepadanya saya persilakan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu IHSI dan IHSG. IHSI sendiri atau indeks harga saham individual yaitu indeks yang menggambarkan pergerakan harga atas masing-masing saham suatu emiten yang tercatat di BEI. Jadi, dengan indeks jenis IHSI ini, investor dapat memantau saham mana yang paling efektif dan sering diperjualbelikan di bursa efek, dan itu dapat menjadi acuan investor dalam melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, indeks ini digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di BEI. IHSG akan menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di Bursa Efek. Indeks inilah yang paling banyak digunakan sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. IHSG juga dapat digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. Indeks harga ini melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa. Dari angka indeks kita dapat mengetahui apakah kondisi pasar sedang ramai, lesu, atau dalam keadaan stabil. Selanjutnya yaitu perhitungan indeks harga saham gabungan. IHSG dihitung dengan menggunakan rata-rata yang seimbang berdasarkan jumlah saham yang ada di Market Value Weighted Average Index atau bursa saham itu sendiri. Adapun rumus IHSG adalah indeks sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Nilai dasar dalam IHSG adalah jumlah secara kumulatif saham yang dikali dengan harga saham pada hari pasar. Dan nilai pasar adalah jumlah saham secara kumulatif yang didapat dari perkalian dengan harga pasar. Nah, adapun cara untuk menghitung nilai pasar tersebut yaitu nilai pasar sama dengan P1 Q1 ditambah P2 Q2 ditambah seterusnya ditambah PI QI ditambah PN QN. Jadi P1 itu harga dasar dari saham dan Q adalah jumlah saham yang dikeluarkan emiten. N sendiri yaitu jumlah emiten yang akan kita hitung IHSG-nya.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video penjelasan mengenai IHSG yang dikutip dari kompas.com. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG adalah angka rata-rata nilai saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Sederhananya begini, di BEI ada ratusan saham milik perusahaan. Mereka dikelompokkan ke beberapa sektor, misalnya perbankan, pertambangan, perkebunan, properti, dan retail. Saham-saham ini ditransaksikan oleh para sekuritas yang menjadi anggota bursa. IHSG rentan bergerak oleh berita data ekonomi, misalnya saat pengumuman pertumbuhan ekonomi yang gagal mencapai target atau menurun. Indeks akan bergerak turun karena banyak investor seperti Bobby yang ingin mengurangi kerugian dengan menjual saham mereka. Jika aksi jual lebih besar dari aksi beli, aktivitas ini akan dimasukkan ke kategori aksi jual bersih atau net sell. Sebaliknya, jika ekonomi Indonesia tumbuh bahkan di atas target, IHSG bisa saja bereaksi cepat, yaitu naik signifikan. Penyebabnya, investor seperti Bobby banyak menaruh uangnya di pasar modal. Jika angka pembelian di bursa lebih besar dari angka jual, peristiwa ini disebut aksi beli bersih atau net buy. Pergerakan IHSG ini selain menjadi indikator ekonomi sebuah negara, juga menjadi acuan perusahaan yang ingin menjual saham perdana ke pasar modal dengan inisial public offering atau IPO. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Zulfikar Mulyadi untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang saham bonus dan penawaran terbatas. Nah, saham bonus ini ialah saham bonus diterbitkan oleh emiten untuk diberikan kepada investor dengan tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah penawaran terbatas. Nah, dalam penawaran terbatas ini, penawaran umum terbatas ring issue, yaitu hak yang diberikan kepada emiten oleh pemegang saham lama untuk memungkinkan pemegang saham lama memesan terlebih dahulu saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.